Salam sahabat pemuda Moriah Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, perlindungan dan pemeliharaan Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Dan sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan juga melakukan dalam firman Tuhan ini dalam kehidupannya. Hidup mereka diberkati, hidup mereka berbahagia, hidup mereka berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, anugerah, sukacita, mujizat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Saatnya kami butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, haleluya, haleluya. Sahabat pemuda Moriah Youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah kerendahan hati. Sama-sama katakan kerendahan hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Saya ulangi, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Artinya tidak merasa lebih pintar dari yang lain, tidak merasa lebih baik dari yang lain, tidak merasa lebih mahir dari yang lain, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Amin. Iya kan? Iya kan? Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar dari yang lain, tidak merasa lebih baik dari yang lain, tidak merasa lebih mahir dari yang lain, tidak merasa lebih hebat dari yang lain, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus saya dan saudara miliki sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi sahabat pemuda, Tuhan Yesus saja orangnya rendah hati. Saya percaya anak-anak muda Moriah Youth juga orang-orangnya rendah hati. Amin. Memiliki kerendahan hati, memiliki kerendahan hati, memiliki kerendahan hati. Sahabat pemuda, minimal ada 2 tanda anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Saya mencatat di sini minimal ada 2 tanda anak Tuhan, anak-anak muda Moriah Youth ini yang memiliki kerendahan hati. Yang pertama, saya mencatat di sini berani mengakui kesalahan. Sama-sama katakan berani mengakui kesalahan. Jadi tanda orang yang rendah hati berani mengakui kesalahan. Karena gengsi sedikit orang berani mengakui kesalahannya. Karena gengsi, iya kan, karena gengsi dia nggak mau ngaku dia salah. Malah memutarbalikkan fakta. Tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, dia adalah orang yang berani mengakui kesalahannya. Amin, Bapak, sahabat kaum muda. Kita lihat ayatnya, Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi sahabat kaum muda, orang yang rendah hati itu memiliki kemauan untuk mengakui kesalahannya. Karena di Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jadi sahabat kaum muda, ketika kau berbuat salah, akui. Kalau kau jatuh dalam dosa, akui.
Kalau saudara itu berbuat jahat kepada orang, akuilah kesalahanmu dan tinggalkan itu. Jangan ditutup-tutupi. Menjadi orang yang gagal kok nanti. Tapi kalau saudara ya karena ada prinsipnya kan, berani berbuat salah, berani bertanggung jawab, akui. Jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari pengakuan, akuilah kalau saudara salah, akui. Jadi anak Tuhan yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya. Kalau saudara berdusta, berbohong, ya kan, masih dusta, bohong begitu, ya akuilah. Kalau saudara membohongi atau berdusta, ngaku aja. Ya kan, setelah saudara ngaku, hidup dalam pertobatan, akan disayang oleh Tuhan dan sesama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi tanda orang yang memiliki kerendahan hati yang pertama, sahabat pemuda, berani mengakui kesalahannya. Amin. Kembali saya bacakan Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yang kedua, yang terakhir, mau belajar dan diajar. Sama-sama katakan mau belajar dan diajar. Iya kan? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mau belajar dan diajar. Sahabat kaum muda, tentu tidaklah enak namanya proses. Iya kan? Dalam belajar itu pasti ada namanya ujian. Tentulah tidak enak ujian. Iya kan, ketika saya dulu SD, SMP, SMA, mahasiswa S1, mahasiswa S2 juga ngalami belajar. Pokoknya di mana ada belajar pasti ada ujiannya. Iya kan? Ada kata belajar pasti ada ujiannya. Belajar dalam dunia kehidupan juga begitu kan? Ada ujian kehidupan, ada belajar kehidupan, ada ujian kehidupan. Nah, kalau kita mau belajar dan diajar dalam hidup ini, itu artinya kita memiliki kerendahan hati. Saya percaya sahabat kaum muda itu juga memiliki kerendahan hati. Amin. Mau belajar dan diajar. Karena apa? Karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita itu nggak pernah diajar? Nggak mungkin. Nonsen. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi seorang pemimpin, kau punya iman jadi seorang pemimpin, tapi kau nggak pernah belajar dan nggak mau diajar? Susah. Jadi kita sebelum mau jadi seorang pemimpin, kita harus mau dulu belajar, ikuti proses, dan juga mau diajar. Ya, suci katakan amin. Nah, ketika proses belajar dan diajar itu pasti ada gesekan, ada benturan, itu biasa. Ya kan, karena kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, dan setiap orang itu punya karakter, punya attitude yang berbeda-beda. Karena apa? Karena dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Setiap keluarga juga punya pola asuh yang berbeda-beda, punya pola didik yang berbeda-beda, punya pola ajar yang berbeda-beda, dan punya pola kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Setiap keluarga A, keluarganya ini hobinya nggak mau makan daging, vegetarian. Jadi dari sejak bayi anaknya didik vegetarian, udah besar anaknya pasti vegetarian, makan sayur-sayuran begitu. Ada yang lagi satu keluarganya makan daging, makan semuanya lah ya kan, apa aja dimakan ya kan. Ada lagi satu lagi ya puasa, menekankan keluarganya hari Senin sama hari Jumat puasa, atau enggak setiap hari Senin puasa. Jadi anaknya terbiasa terus begitu, udah besar juga begitu. Kita ajak makan, enggak, gue tiap hari Senin puasa, keluarga gue semua udah biasa begitu. Oh ya sudah. Nah ya kan, macam-macam. Itu baru satu hal tentang pola makan, belum lagi nanti pola hidup, pola pikir, segala macamnya, saudara kasih Tuhan. Nah, sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan ketemu ketika belajar, proses belajar dan diajar, kita akan ada gesekan, ada benturan. Itu sebabnya Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nggak apa-apa. Jadi itu semakin kita menajamkan karakter kita yang nggak baik akan terkikis. Tentunya berkat pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, sahabat pemuda. Jadi tanda orang yang memiliki kerendahan hati, anak-anak muda yang memiliki kerendahan hati ada dua hal. Yang pertama, berani mengakui kesalahan. Yang kedua, mau belajar dan diajar. Amin. Kalau Wirian, kalau Jendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang mengikuti firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus, mereka hidupnya berhasil, dijauhkan dari segala virus. Apa yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan Yesus mengabulkan.
Dan aku berdoa setiap anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada, hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda Moria dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya dikatakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah Moria Youth telah selesai. Renungan firman Tuhan hari ini kiranya boleh menguatkan iman kita, membaharui karakter kita, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang senantiasa memiliki kerendahan hati. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, jadilah berkat bagi sesama, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.